Oke teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke materi pertama yaitu pendidikan luar sekolah. Jadi pendidikan luar sekolah itu merupakan pendidikan yang berada di luar sistem sekolah formal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran masyarakat. Nah, pendidikan ini berorientasi pada pemberdayaan dan pengembangan keterampilan teman-teman. Adapun beberapa contoh pendidikan luar sekolah atau PLS yaitu seperti PKBM, pelatihan kerja dan kursus keterampilan. Adapun beberapa tujuan diadakannya pendidikan luar sekolah yaitu pertama, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih berdaya. Jadi walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, masyarakat tetap memiliki kemampuan. Lalu, yang kedua yaitu tujuannya untuk menyediakan layanan pendidikan sepanjang hayat. Jadi, pendidikan tidak mengenal usia dan tidak mengenal batasan, sehingga semua kalangan masyarakat dapat merasakan layanan pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengembangkan keterampilan hidup atau life skill. Dan yang keempat yaitu untuk mengatasi keterbatasan layanan sekolah formal. Jadi, apabila ada kalangan atau masyarakat yang tidak dapat mengikuti sekolah formal itu dikarenakan keterbatasan, maka dapat mengikuti sekolah atau pendidikan luar sekolah ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup pendidikan luar sekolah. Jadi mungkin di sini teman-teman sekalian sudah ada ya yang beberapa yang mendengar contoh-contoh dari pendidikan luar sekolah. Misalnya seperti paket A, paket B, paket C, lalu kursus, PAUD dan lain sebagainya, tapi belum mengetahui bahwasanya itu merupakan ruang lingkup dari pendidikan luar sekolah. Nah, jadi ada beberapa ruang lingkup pendidikan luar sekolah ya teman-teman. Yang pertama yaitu pendidikan keaksaraan. Jadi pendidikan ini khusus untuk mengajarkan baca dan tulis kepada masyarakat. Nah, ini tujuannya yaitu agar masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan formal setidaknya bisa memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Lalu yang kedua yaitu pendidikan kesetaraan. Contohnya seperti yang sering teman-teman dengar yaitu ada paket A, paket B, dan paket C. Jadi pendidikan kesetaraan ini adalah sebagai pengganti SD, SMP, dan SMA. Biasanya orang-orang yang mengambil paket A, B, C atau pendidikan kesetaraan ini dia tidak dapat melanjutkan pendidikan formalnya. Mungkin saat SMA dia berhenti sekolah karena suatu masalah dan suatu hal lainnya, lalu akhirnya mengambil paket C untuk kesetaraannya. Nah, lalu adapun ruang lingkup pendidikan luar sekolah yang ketiga yaitu pelatihan kerja dan kursus. Seperti contohnya menjahit, lalu kursus komputer, ada juga tata boga, pelatihan kerja otomotif dan lain sebagainya, kursus atau pelatihan kerja yang mengasah keterampilan. Lalu yang keempat yaitu pendidikan masyarakat atau komunitas. Biasanya seperti PKK, penyuluhan dan juga program komunitas. Dan yang terakhir ada PAUD. Ya, PAUD itu merupakan salah satu pendidikan luar sekolah ya teman-teman. Pendidikan anak usia dini ini biasanya pendidikan untuk anak-anak yang belum memasuki sekolah atau prasekolah dari umur 1 tahun hingga 5 tahun. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Jadi sebenarnya pendidikan non-formal atau yang biasa disingkat dengan PNF itu merupakan bagian dari PLS juga atau merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah, tetapi lebih terstruktur dan terencana teman-teman, dan juga tetap diselenggarakan di luar sistem sekolah formal. Adapun ciri-ciri dari pendidikan non-formal yaitu pertama, itu terencana dan terorganisir seperti yang telah disebutkan tadi. Lalu, materinya itu lebih fleksibel sesuai kebutuhan dari peserta. Dan yang ketiga yaitu tidak harus berjenjang seperti sekolah formal dan lebih aplikatif serta langsung dapat diterapkan. Oke, jadi ada beberapa contoh dari lembaga PNF atau pendidikan non-formal ya teman-teman. Yang pertama ada PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Lalu yang kedua itu ada LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja atau kursus dan pelatihan lainnya. Lalu yang ketiga ada Majelis Taklim. Nah, yang keempat itu ada pelatihan vokasi dan yang kelima itu ada pendidikan PAUD non-formal.
Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pendidikan anak usia dini. Jadi, pendidikan anak usia dini atau yang biasa kita sebut dengan PAUD itu merupakan pendidikan untuk anak-anak dari usia 0 atau dari bayi hingga umur 6 tahun. Nah, pada masa ini tentunya adalah masa emas dari perkembangan seorang anak atau yang biasa juga dikenal dengan istilah Golden Age. Apa sih tujuan PAUD dan biasanya orang tua itu memasukkan anak ke PAUD untuk apa? Nah, adapun tujuan anak dimasukkan ke dalam PAUD atau pendidikan anak usia dini itu biasanya untuk membekali kesiapan anak sebelum dia masuk ke MI atau ke SD. Lalu, yang kedua yaitu untuk membentuk karakter, nilai moral, serta sopan santun, kemandirian dan kontrol diri anak sebelum dia memasuki masa sekolah. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengembangkan kemampuan dasar anak sesuai tahap perkembangannya. Jadi biasanya apabila orang tua merasa tidak bisa atau tidak memiliki cukup ilmu dalam tahap perkembangan anaknya, dia pun memasukkan anak ke PAUD agar dan lebih terukur bagaimana perkembangan anak tersebut. Lalu yang keempat itu tujuannya untuk membiasakan anak dalam kegiatan belajar yang positif serta untuk meningkatkan jiwa sosial seorang anak sebelum dia memasuki masa sekolah. Nah, ada juga beberapa orang tua itu yang memasukkan anaknya ke dalam PAUD itu dikarenakan mereka tidak dapat menjaga anaknya atau mengasuh anaknya dikarenakan bekerja. Selanjutnya, bentuk lembaga PAUD itu ternyata juga ada bermacam-macam teman-teman. Yang pertama ada TK atau Taman Kanak-Kanak dan RA atau Raudatul Atfal. Ini adalah jenjang yang paling sering kita dengar atau yang paling umum. Lalu yang kedua itu ada Kober atau kelompok bermain atau bisa juga sering disingkat juga sebagai KB. Ini adalah kelompok atau pendidikan yang berfokus pada stimulasi bermain anak. Biasanya ini pada anak yang usianya masih sangat kecil, mulai dari umur 1 hingga umur 3 atau 4 tahun. Lalu yang ketiga itu ada Taman Penitipan Anak atau TPA. Nah, biasanya ini lebih kepada pendidikan tetapi juga sekaligus tempat pengasuhan anak-anak. Lalu yang keempat yaitu ada Satuan PAUD Sejenis atau SPS. Nah, ini adalah layanan minimal untuk daerah yang biasanya terpencil. Oke, saya rasa teman-teman sekalian sudah mengerti ya apa itu yang dimaksud dengan PLS, PNF, dan juga PAUD. Sekarang kita masuk ke manajemen PLS, PNF, dan PAUD. Nah, seperti yang telah kita bahas berulang kali, manajemen itu kan merupakan proses untuk mengatur kegiatan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam PLS, PNF, dan PAUD ini juga ada manajemennya, meliputi 5 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, lalu yang ketiga yaitu pelaksanaan, lalu pengelolaan sarana prasarana, yang kelima itu ada pembiayaan, pendapatan dana dan juga pengeluarannya, serta evaluasi atau peninjauan ulangnya. Dan kita masuk ke upaya peningkatan mutu, manajemen pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, dan pendidikan anak usia dini. Jadi, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan teman-teman. Yang pertama yaitu bisa dengan mengadakan pelatihan dan peningkatan profesionalisme pendidik. Lalu yang kedua yaitu dengan membuat kerjasama dengan pemerintah, komunitas, dan juga lembaga lainnya. Lalu yang ketiga yaitu dengan adanya inovasi metode pembelajaran yang kreatif. Lalu yang keempat itu ada penguatan manajemen lembaga, dan yang kelima yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan perkembangan zaman yang ada itu untuk mendukung pembelajaran. Akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi tentunya ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini, yaitu pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, dan pendidikan anak usia dini itu adalah bagian penting dari sistem pendidikan Indonesia. Walaupun mereka bukanlah bagian dari pendidikan yang formal, tetapi sangat penting terhadap bagian dari pendidikan di Indonesia. Karena ketiganya itu berperan dalam memberi kesempatan belajar bagi semua lapisan masyarakat, terkhusus untuk masyarakat yang tidak dapat merasakan pendidikan formal, lalu juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, dan yang ketiga yaitu menumbuhkan kemandirian, karakter, dan juga keterampilan hidup masyarakat Indonesia.